Yeah, I think the nutrition support is very important, alongside with the doctor, with the physiotherapist and the performance coach. So, and the special times, they need to have the special fuel for the body to perform at the right top. Semua staf pelatih timnas Indonesia sudah berkumpul di Indonesia. Ada sosok pelatih baru yang bergabung bersama Alex Pastor. Siapakah dia? Temukan jawabannya di sini. Persiapan latihan perdana timnas Indonesia dimulai. Media Malaysia sombong dan sindir program diaspora Indonesia. Kemarin dubes, sekarang giliran Sekjen AFC yang datang. Bahrain terus kirim orang ke Indonesia untuk meminta keamanan super ketat di Indonesia. Semua akan kita bahas tuntas di sini. Tonton video hingga selesai dan pastikan teman-teman mengetahui informasi penting berikut ini. Alex Pastor, Danny Lanzat, dan pelatih fisik yaitu Quentin Jacoba baru saja sampai di Indonesia. Dengan ini semua staf pelatih timnas Indonesia sudah semuanya berkumpul di Indonesia. Menariknya mereka datang bersama sosok baru yaitu Jordi Cuytenburg. Jordi Cuytenburg adalah sosok pelatih yang pernah mendampingi Patrick Kluivert saat melatih salah satu klub Liga Turki. Anehnya dirinya terlihat ada dalam rombongan Alex Pastor dan Danny Lanzat. Mengingat Jordi Cuytenburg menurut data yang ada di transfer market, dirinya masih terikat kontrak bersama klub Liga 3 Italia. Menarik untuk kita tunggu penjelasan kenapa Jordi Cuytenburg ikut ke Indonesia. Mungkin besok atau lusa kita akan mendapat info resminya ya teman-teman. Setibanya di Indonesia, Alex Pastor akan langsung melobi klub Liga 1 untuk meminta melepas para pemain yang dipanggil lebih awal. Jika berjalan dengan baik, maka latihan perdana akan dimulai besok, yang mana artinya latihan akan dilaksanakan selama 2 hari di Indonesia. Dan biasanya sesuai tradisi, kemungkinan malam ini para staf pelatih timnas Indonesia akan mengadakan makan malam bersama dengan para pemain dari BRI Liga 1 yang dipanggil. Menurut keterangan Badan Tim Nasional Bapak Sumarji, para pemain yang berlaga di Asia seperti Sandy Walsh, Pratama Arhan, dan Jordi Amat juga akan berkumpul di Indonesia. Kemungkinan besok hari Jumat mereka sudah tiba di Jakarta dan akan mengikuti sesi latihan perdana bersama para pemain dari BRI Liga 1 dan semuanya akan terbang menuju Sydney pada tanggal 16 mendatang. Untuk pemain yang berkompetisi di Eropa, mereka akan langsung menuju Australia pada tanggal 17 mendatang. Hanya Maarten Paes yang kemungkinan sedikit terlambat karena harus menempuh jarak setengah bumi yang memakan waktu sampai 17 jam lamanya. Ya, Maarten Paes adalah satu-satunya pemain diaspora Indonesia yang selalu menempuh jarak yang paling jauh. Akan tetapi, Maarten Paes pernah mengatakan bahwa itu tak menjadi masalah, selagi untuk Indonesia dirinya selalu bersemangat melakukan perjalanan. Ya, jiwa nasionalisme dari Maarten Paes memang sangat besar. Apakah kalian ingat pertama kali Maarten Paes debut? Dirinya langsung lantang dengan keras dan hafal menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ia banyak sekali yang meragukan jiwa nasionalisme para pemain diaspora Indonesia. Di dalam negeri bahkan banyak anggota dewan masih mempertanyakan jiwa nasionalisme mereka. Bahkan media Malaysia gencar menyindir para pemain diaspora Indonesia. Terbaru ini media Malaysia mengatakan dengan sombong alasan kenapa Malaysia selalu gagal menaturalisasi pemain dengan mengatakan seperti berikut. Paspor Malaysia tuh mahal. Bukan cuma sekedar pakai peci semata. Sindir media Malaysia tersebut. Entah kenapa Mimin kesel bacanya. Hey Dik Malaides, kalau iri bilang aja. Iri ya karena kalian cuma bisanya mengklaim pemain keturunan yang ternyata nggak punya darah keturunan Malaysia. Kalau nggak mampu bilang aja jangan sirik. Ya nggak tahu kenapa negara-negara ASEAN ini sangat aneh. Seharusnya mereka mensupport Indonesia sebagai perwakilan ASEAN di kualifikasi Piala Dunia. Kok malah ngajaknya ribut terus? Kan aneh. Gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Selanjutnya, Timnas Bahrain El Bahlul kembali membuat drama. Setelah kemarin dubes yang diutus ke Indonesia menemui Bapak Erick Thohir untuk meminta keamanan. Sekarang giliran Sekjen AFC yang datang menemui Bapak Erick Thohir. Ya, Sekjen AFC terlihat menemui Pak Erick dan membicarakan tentang program PSSI di wilayah Asia. Akan tetapi, banyak fans menilai bahwa pasti pertemuan tersebut juga membahas tentang keamanan yang diminta oleh Timnas Bahrain. Mengingat Sekjen AFC pernah mengatakan bahwa Indonesia harus menjamin keamanan bagi Timnas Bahrain. Dan setelah pertemuan dengan Sekjen AFC PSSI, langsung mengadakan rapat exco untuk mempersiapkan laga Indonesia versus Bahrain. Dan menjamin Indonesia akan jadi tuan rumah yang baik untuk menyambut para tim lawan, termasuk Bahrain.
Di sisi lain, pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic justru melontarkan kata-kata yang membuat para fans sedikit geram. Dragan Talajic mengatakan seperti berikut. Melawan Indonesia selalu ada 2, bahkan 3 pemain yang baru dalam daftar. Sekarang ada kiper baru dari Serie A dan 2 lagi dari Belanda. Sepertinya kami akan bermain melawan Belanda, tetapi kami siap untuk apapun, kami akan tunjukkan apa yang kami bisa lakukan. Dan kami tidak takut, ujar pelatih Bahrain Dragan Talajic. Ya, pernyataan ini pun membuat situasi semakin memanas. Para fans timnas Indonesia semakin tak sabar menyambut Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Pelatih Bahrain selalu mengulangi kata-kata yang sama dengan mengatakan, "Kami tidak takut. Kami tidak takut." Ya, kata-kata itu terus dilontarkan pelatih timnas Bahrain. Di sisi lain, mereka juga meminta keamanan super ketat di Indonesia. Apa itu yang dinamakan tidak takut? Bahrain takut karena serangan yang sempat diterima mereka, yang dilakukan oleh para netizen Indonesia di sosial media. Faktanya, supporter Indonesia selama ini selalu ramah kepada supporter tim tamu. Tak sekalipun fans Indonesia melakukan kekerasan fisik. Bahkan saudara kita yaitu Irak mengatakan bahwa ketakutan Bahrain ini sangat berlebihan dan dinilai seperti mereka mengakui bahwa mempunyai kesalahan kepada Indonesia. Ternyata Bahrain selain jago drama guling-guling di lapangan, mereka juga jago dalam membuat drama di sosial media ya teman-teman. Ya, terlepas dari itu semua, kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Tiket Indonesia sudah ludes terjual, sebanyak 70.000 supporter akan memadati Stadion GBK. Yang mana hal itu juga bisa membuat mental para pemain Bahrain terganggu dengan sorak-sorai supporter Indonesia. Fans menilai laga melawan Bahrain adalah laga yang wajib timnas Indonesia menangkan. Bismillah ya teman-teman. Semoga timnas kita bisa memaksimalkan 2 laga bulan ini. Tentunya tanpa meremehkan lawan. Timnas kita harus tetap fokus menatap 2 laga bulan ini. Laga Indonesia versus Bahrain adalah tepat di malam sang pencipta lagu Tanah Airku lahir ke dunia ini. Semoga saat itu kita bisa mengalahkan Bahrain dan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama dengan penuh kebahagiaan. Alex Pastor bahkan sangat memuji tradisi timnas Indonesia yang berkeliling stadion setelah pertandingan dan menyanyikan lagu bersama, mau menang ataupun kalah. Alex Pastor menilai bahwa Indonesia sukses menciptakan nuansa sepak bola yang sangat indah. Supporter timnas Indonesia Ultras Garuda dan La Grande Indonesia sedang mempersiapkan koreo raksasa untuk laga Indonesia versus Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno. Terlihat koreo raksasa sedang dalam pengerjaan. Belum pasti seperti apa bentuk dari koreo tersebut. Yang jelas koreo ini digadang-gadang akan membuat para pemain Bahrain sedikit jiper saat merasakan atmosfer Stadion GBK. Ya, semoga koreo ini bisa membuat para pemain Bahrain keringat dingin ya teman-teman. Ya, semoga info-info tadi bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan update terbaru perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.